Ya, beberapa hal yang menarik dari pengukuran sinyal biomedis itu adalah pengukuran displacement, ya. Jadi ini yang paling banyak ya yang digunakan, ya. Jadi banyak parameter-parameter biomedikal yang pengukurannya itu didasarkan pada ukuran, ya, kemudian bentuk, ya, kemudian posisi organ dan sebagainya, ya. Nah, semua parameter-parameter tadi kita perlukan sensor displacement, ya, untuk mengukur besaran-besaran tadi. Sebagai contoh, misalkan sensor yang direct, ya. Jadi direct itu maksudnya sensor yang hasilnya tuh langsung, ya, langsung diperoleh, ya. Jadi misalkan untuk mengukur diameter of blood vessel, ya, ini kan kita bisa ukur dengan melihat displacement, ya. Jadi perubahan ukuran, ya. Tadi misalkan tadi diukur pertama sekian, kemudian diukur lagi sekian. Nah, itu kita bisa perhatikan, oh, diameternya sekian, ya. Jadi antara satu dengan yang lain, ya. Oke. Antara satu titik dengan titik yang lain untuk mengukur diameter of blood vessel ini, ya. Jadi kemudian ada juga pengukuran yang tidak langsung, ya. Jadi tidak langsung itu hasilnya itu harus kita olah terlebih dahulu dengan rumusan tertentu, ya. Misalkan, ya, di sini contoh pergerakan dari diafragma microphone, ya, untuk mengkuantitaskan, ya, jadi untuk menentukan besarnya gerakan liquid, ya, melalui jantung, ya. Jadi kan kita harus melakukan rumusan dulu, ya. Kita mengukur perbedaan diafragma, ya, atau gerakan diafragma. Kemudian dengan rumusan tertentu kita bisa mengkuantitaskan, oh, cairan besarnya cairan yang melalui hati adalah sekian, ya. Jadi kita membutuhkan tanda petik rumusan matematis, gitu, ya, untuk mendapatkan hasilnya. Nah, itu disebut dengan indirect transducer, ya. Oke. Kemudian contoh untuk tipe-tipe transducer primer, ya, kita bisa gunakan sensor-sensor yang bersifat resistif, bisa induktif, bisa kapasitif, bisa piezoelectric sensor, ya. Kemudian jadi maksudnya sensor-sensor yang perubahannya itu dilihat pada perubahan resistansinya. Nah, untuk sensor-sensor yang bertipe resistif. Kemudian untuk induktif, ya, yang dilihat pada perubahan induktansinya dan seterusnya. Sedangkan untuk secondary transducer itu bisa salah satunya adalah jembatan Wheatstone, ya, nanti kita sedikit berlatih tentang itu. Kemudian juga penguat. Nah, penguat ini akan kita bahas pada materi yang berikutnya. Oke, bisa juga analog to digital converter, itu juga kadang orang mengatakan itu sebagai secondary transducer, ya, tapi kadang juga ada yang mengatakan itu merupakan bagian dari sinyal conditioning, ya. Oke. Nah, beberapa hal yang terkait sensor yang mungkin perlu kita ketahui, ya, karena ini sangat penting dalam mengukur, ya, atau mengukur besaran fisik, ya. Ini ujung tombaknya, gitu, ya, dari instrumentasi biomedis. Error itu merupakan hal yang harus kita pertimbangkan, ya. Jadi pada pengukuran dengan sensor itu ada 5 kategori error, ya, error sensor yang mungkin. Pertama adalah kesalahan pada penempatan, ya. Jadi misalkan harus diletakkan di tangan, dia diletakkan di siku, nah, itu sudah merupakan kesalahan penempatan, ya. Oke, kemudian kesalahan aplikasi, ini kesalahan yang disebabkan oleh operator peralatan. Jadi misalkan harus dilakukan hal tertentu dulu, dikalibrasi dulu, atau langkah-langkah aplikasinya harus step-stepnya harus urut dan dia tidak urut. Nah, itu merupakan contoh kesalahan aplikasi,
Kemudian kesalahan karakteristik. Nah, kalau ini kesalahan bawaan dari peralatan ya. Jadi memang peralatannya sendiri mempunyai karakteristik seperti ini. Misalkan untuk jangkauan sekian sampai sekian dia tidak linear gitu ya. Untuk jagian sampai sekian maka dia punya error sampai sekian ya. Jadi akurasinya sekian persen dan seterusnya. Oke, kemudian kesalahan dinamik. Nah, kesalahan dinamik ini kesalahan karena dinamika penggunaan alat. Ya, misalkan karena pengukuran yang sangat cepat. Ya, misalkan pengukurannya itu harus merupakan pengukuran yang subsekuen ya, jadi yang berurutan. Ya, tidak cukup satu kali ya. Misalkan perlu 2 atau 3 kali dan jeda antar satu pengukuran dengan pengukuran lain itu ditentukan waktunya. Nah, kalau dia misalkan terlalu cepat atau terlalu lambat juga mungkin, maka akan mungkin timbul kesalahan yang disebut dengan kesalahan dinamik ya. Oke. Kemudian kategori sensor yang lain ada kesalahan lingkungan ya. Misalkan kesalahan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan. Misalkan peralatan ini hanya bekerja pada ruangan dengan kelembapan maksimum sekian. Nah, dia digunakan pada ruangan dengan kelembapan yang lewat dari persyaratan tadi ya, sehingga akan terjadi kesalahan dalam pengukuran ya, kesalahan oleh sensor. Oke, kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah jangkauan kerja sensor. Ya, kita juga harus melihat maksimum dan minimum nilai yang dapat diukur oleh sensor. Ya, oke. Kemudian sensitivitas sensor itu merupakan perbandingan perubahan keluaran sensor terhadap perubahan nilai sinyal masukan sensor. Ya, jadi misalkan keluaran kita simbolkan dengan Y, masukan kita simbolkan dengan X, ya, maka perbandingan perubahan DY dibagi dengan perubahan DX. Nah, sensitivitas dikatakan tinggi apabila perubahan kecil pada sinyal yang diukur menyebabkan perubahan besar pada keluaran sensor. Ya, jadi sangat sensitif ya. Jadi misalkan pada masukan ya sinyal yang diukur itu perubahannya adalah sebesar 10 volt atau 10 ohm. Nah, keluarannya perubahannya menjadi 100 ohm. Ya, jadi perubahannya ya, bukan nilainya tapi perubahannya. Nah, ini kan cukup tinggi sensitivitasnya ya, 10 100 bagi 10 10 ya. Oke. Oke. Nah, kalau yang lebih rendah sensitivitasnya ya perubahan 10 ohm dimasukkan, di keluaran dia hanya berubah sedikit saja, misalkan perubahannya hanya 50 ohm saja. Nah, ini kan kurang sensitif ya. Oke. Nah, kemudian beberapa hal lain yang terkait dengan sensor adalah waktu respon sensor atau time response ya. Ini waktu yang diperlukan sensor dari awal penginderaan sampai nilai akhir tetap atau settle value ya, yang berada dalam suatu rentang toleransi nilai yang benar. Jadi kan peralatan itu butuh waktu ya untuk menetapkan nilai akhirnya. Nah, respon time-nya itu ya dia butuh berapa waktu respon time ya. Jadi misalkan peralatan ini butuh 1 detik respon time. Nah, maka sebelum 1 detik ya jangan dicabut peralatannya atau jangan dilepas ya, karena dia belum mendapatkan nilai yang settle ya, nilai akhir yang tetap. Kemudian ada juga yang disebut dengan konstanta waktu. Nah, ini satu besaran yang disebutkan sebagai dia adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 70% dari nilai akhir ya. Oke. Nah, kemudian hal lain yang harus diperhatikan pada sensor adalah adanya kalibrasi sensor ya. Jadi karena sensor itu bisa memiliki ya efek-efek non ideal ya, misalkan efek offset, kemudian efek non-linearitas dan efek cross parameter sensitivity ya. Jadi untuk offset misalkan nominal output tidak sama dengan nominal parameter value yang sebenarnya. Nah, ini harus dikalibrasi ya. Oke. Kemudian non-linearitas
Nah, ini harus diperhatikan ya. Suatu sensor mungkin ada kemungkinan dia akan mempunyai sifat menjadi tidak linear pada parameter-parameter tertentu ya, dengan ada perubahan tertentu. Jadi misalkan digunakan untuk ini, maka dia linear, kemudian diubah lagi atau digunakan untuk parameter yang lain, dia menjadi tidak linear. Nah, ini harus dikalibrasi lagi ya, dikembalikan ke kondisi idealnya ya. Kemudian cross parameter sensitivity. Nah, ini untuk melihat atau memperhatikan sensitivitas ya antara jadi keluaran sekunderinya ya. Jadi kan tidak semua jadi gini, tidak langsung kan hasil diukur kemudian didapatkan hasil inilah yang kita cari kan, tidak, biasanya kan kita ubah dulu misalkan menjadi transducer primernya akan mengubah dari suhu ke dalam resistansi. Nah, kemudian resistansi itu dihasilkan tegangan. Nah, tegangan itu kan pada akhirnya pada keluarannya kan tidak dalam bentuk tegangan tapi dalam besaran Celsius ya atau Fahrenheit ya, jadi dalam besaran suhu. Maka harus diperhatikan ini sensitivitas cross parameter ini ya. Oke. Harus disesuaikan ya, harus kita kalibrasikan. Jadi kalibrasi ini kalau dalam definisi ini adalah adjusting output to match parameter ya. Jadi mengadjust atau menyesuaikan keluaran ya untuk disesuaikan dengan parameter yang tepat ya. Nah, ini bisa menggunakan analog signal conditioning, bisa menggunakan lookup table biasa, atau bisa menggunakan persamaan matematis ya, atau ini istilahnya digital calibration ya, tapi ini persamaan matematisnya saja. Nah, jadi kalau misalkan keluarannya itu misalkan ini cross parameter ya, keluarannya itu 5 volt, ini berarti dia akan mengukur atau dia akan menunjukkan 30 derajat misalkan ya. Nah, ini kan harus dikalibrasi. Oke. Kemudian ada kompensasi. Nah, untuk kompensasi ini bisa kita menghilangkan sensitivitas sekunder ya. Kemudian kompensasi ini juga harus must have sensitivities characterized. Jadi harus mempunyai harus dikarakteristikan ya sensitivitasnya ya. Oke. Kemudian can remove with polynomial equation ya. Jadi bisa juga digunakan satu persamaan matematis untuk mengolah sinyal tertentu ya. Jadi dalam kalibrasi itu kan diperlukan kompensasi. Kompensasinya bisa macam-macam ya. Oke. Nah, ini contoh strain gauge transducer dalam penggunaan